Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? Semoga hari ini kita semua dalam kondisi baik-baik dan sehat selalu ya. Oke, untuk hari ini ayah, bunda, dan adik-adik kita akan mempelajari sedikit tentang mind mapping. Oke, jadi apa sih mind mapping itu? Nah, pasti ayah bunda juga adik-adik bertanya-tanya kan, mind mapping itu apa sih? Oke, jadi menurut Wikipedia, mind mapping adalah suatu metode untuk memaksimalkan potensi pikiran manusia dengan menggunakan otak kanan dan juga otak kirinya secara stimulan atau secara bersamaan. Seperti yang diketahui, manusia memiliki dua otak utama, yaitu otak kiri dan juga otak kanan. Oke, jadi metode mind mapping ini pertama kali dicetuskan atau dikenalkan oleh Tony Buzan. Sederhananya, yang dimaksud dengan mind mapping adalah kita memetakan, mengklasifikasikan, dan juga mengelompokkan ide, pengetahuan, ataupun pikiran kita. Jadi simpelnya kita berusaha untuk mengelompokkan hal-hal yang ada di dalam kepala kita, dalam pikiran kita, menuangkannya di atas kertas atau di atas media yang lainnya, untuk kemudian kita membuat beberapa konsep dari pengetahuan yang kita tuliskan tersebut. Nah, karena kita ranahnya adalah siswa-siswi sekolah dasar yang sangat basic, maka kita cukup menggunakan 3 komponen besar pada mind mapping, yaitu dengan memetakan hal yang sudah diketahui, kemudian hal yang sedang dipelajari, hal yang akan dicari tahu atau perlu dicari tahu. Nah, ketiga hal ini penting. Kenapa nih? Penting buat anak-anak untuk bisa melakukan mind mapping pada saat mereka belajar. Yang pertama, agar mereka tahu seberapa banyak sih pengetahuan mereka sebelum mereka belajar gitu. Kalau mereka tahu, oh saya sudah tahu ini dan ini gitu misalnya. Otomatis gurunya bisa mengukur, oh anak ini misalnya tahunya sampai sini, oke, saya akan mulai pembelajarannya mulai dari sini karena dia sebelumnya sudah tahu. Atau guru ataupun orang tua bisa menggunakan pengetahuan yang sudah dimiliki oleh siswa tersebut sebelumnya untuk dijadikan modal atau acuan dan digunakan untuk mempelajari hal-hal yang lebih rumit ke depannya, seperti itu. Kemudian siswa-siswi harus tahu saya ini sedang belajar apa sih. Nah, ketika mereka tahu apa yang sedang mereka pelajari, maka akan lebih mudah bagi mereka untuk memahami pembelajaran gitu. Jadi basically paling tidak mereka tahu, misal di pembelajaran saya bahasa Inggris, mereka mempelajari tentang beauty of togetherness, keindahan dari kebersamaan gitu. Maksud dari pembelajarannya apa sih? Oh, ternyata pembelajaran ini mempelajari tentang berbagai macam kepercayaan atau agama yang ada di Indonesia. Jadi mereka tahu sebenarnya lingkup saya mempelajari berbagai macam kepercayaan yang ada di Indonesia, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah setelah anak-anak sudah tahu nih prior knowledge atau pengetahuan mereka sebelum mereka belajar, kemudian mereka mengetahui hal-hal yang sudah mereka pelajari, yang terakhir mereka harus mencari tahu gitu, apa ya yang perlu saya cari tahu lebih dalam supaya saya lebih memahami gitu pembelajaran ini. Jadi bunda, apa yang membedakan hasil pembelajaran satu anak dengan anak yang lain adalah dengan ini, pada bagian yang terakhir, dengan mereka mencari tahu hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran yang tadi yang mereka misal belum tahu, atau mereka pengen cari tahu lebih lanjut untuk mengembangkan apa yang sudah mereka pelajari. Nah, ketika mereka sudah
memahami materi, maka perlu banyak hal-hal perlu dipelajari lagi yang tidak ada di buku pelajaran, karena dari pihak sekolah atau guru hanya memberikan basic-basicnya saja. Kemudian anak-anak berupaya mengembangkan dengan jika di sekolah, maka bapak ibu guru yang akan mengarahkan mereka untuk mengembangkan apa yang perlu saya cari atau apa yang perlu saya kembangkan dari apa yang sudah saya pelajari, seperti itu. Nah, kalau di rumah ayah bunda bisa membantu anak-anaknya untuk bisa lebih mengembangkan pengetahuan yang mereka dapat di pelajaran yang telah diberikan. Oke, selanjutnya akan ada contoh, yaitu ada contoh mind mapping science yang sangat simpel yang bisa ayah dan bunda ajarkan kepada anak-anak di rumah. Oke, yang pertama adalah contohnya jika pada pelajaran IPA mempelajari tentang bunyi. Nah, pasti adik-adik sudah tahu kan contoh-contoh dari bunyi. Bunyi itu apa sih? Oh, bunyi itu ini loh bunda, misalnya ketika kita ngomong ada suaranya, itu bunyi. Atau ketika saya memukul gendang, ini ada bunyinya. Atau ketika memainkan pianika ada suaranya, ada bunyinya. Nah, itu adalah hal yang mereka ketahui. Jadi kita harus tahu dulu, dan anak-anak juga harus tahu apa sih yang mereka sudah ketahui yang berkaitan dengan pelajaran tersebut. Selanjutnya, mereka mempelajari beberapa materi, misalnya jenis-jenis sumber bunyi pada saat itu, kemudian mereka mempelajari tentang perambatan bunyi dan media-medianya. Nah, hal tersebut merupakan pengetahuan yang mereka dapatkan dari sekolah. Jadi, penting sekali untuk anak-anak untuk bisa memahami pengetahuan yang sebelumnya mereka miliki sebelum belajar, dan juga materi-materi yang mereka pelajari pada saat itu. Kemudian yang membedakan antara pengetahuan atau hasil belajar dari anak-anak itu adalah yang terakhir ini, yaitu pengetahuan yang perlu diketahui lebih lanjut dan biasanya tidak ada di pelajaran. Jadi jika anak-anak memiliki pertanyaan-pertanyaan gitu, penasaran dengan bunyi yang nggak ada di buku nih bun, jadi mereka punya beberapa pertanyaan, itulah yang mesti dicari jawabannya, dan itu yang merupakan pembeda antara hasil pembelajaran satu siswa dengan siswa yang lain. Kemudian kalau dalam pelajarannya pelajaran bahasa Inggris, ada juga mind mapping yang sangat simple yang bisa ayah dan bunda serta adik-adik buat ya. Oke, yang pertama misalnya kita mempelajari tentang warna. Warna ini apa sih bahasa Inggrisnya? Oh, warna bahasa Inggrisnya colors. Oke, next kita kelompokkan dulu apa ya warna-warna yang sudah diketahui oleh anak saya gitu misalnya. Warna apa nih yang bahasa Inggrisnya sudah diketahui? Misalnya, sudah tahu warna merah, itu bahasa Inggrisnya red, dan selanjutnya. Kemudian hari ini belajar warna-warna. Selain ada merah, hitam, dan putih, ternyata anak-anak juga mempelajari kosakata bahasa Inggris baru mengenai warna. Nah, maka kosakata tersebut, warna yang sudah diketahui dan yang dipelajari harus dipahami oleh anak-anak. Dan mereka harus tahu misalnya, oh ini warna hijau, ini warna biru. Nah, kemudian yang menjadi pembeda dari hasil pembelajaran tadi adalah dengan adanya warna yang belum diketahui atau yang tidak ada di pelajaran. Caranya gimana sih biar, kan ini nggak di pelajaran, tapi gimana kok mereka jadi harus tahu gitu. Caranya ada dengan mengamati. Contoh, ada warna-warna yang tidak ada di dalam buku, misal warna emas, warna perak, warna krem, dan abu-abu tidak diajarkan di buku pelajaran bahasa Inggris. Maka dari berbagai macam warna yang ada, mereka misalnya mengamati, oh kalungnya bunda nih warna emas ya, emas warnanya bahasa Inggrisnya apa ya gitu. Nah dari situ lah dari proses pengamatan anak-anak tersebut, mereka mengembangkan hal tersebut, dan yang menjadi itu sebagai hal pembeda dari hasil pembelajaran mereka. Jadi kita sebagai orang tua dan juga guru berusaha mengarahkan, mengembangkan dari apa yang sudah didapat di sekolah, dikembangkan lagi. Oke, selanjutnya untuk tugasnya yaitu membuat mind mapping yang sederhana. Oke, karena sebelumnya kita sudah mempelajari berbagai macam agama dan juga ada
Nah, penganut-penganutnya, bahasa Inggris dari penganutnya, kemudian ada juga tempat-tempat ibadahnya. Nah, tugas mind mapping kali ini masih berkaitan dengan materi yang kita pelajari sebelumnya. Oke, jadi alat yang pertama dipersiapkan adalah pulpen, pensil warna, penggaris, dan juga buku atau kertas lembar. Oke, cara membuatnya pertama catatlah nama, kelas, dan juga tanggal pada kertas atau buku kalian yang akan kalian gambarkan mind mapping tersebut. Kemudian, buatlah bagian mind mapping seperti yang sebelumnya dicontohkan, yang ada di slide-slide sebelumnya. Nah, contohnya seperti ini. Silahkan pilih salah satu bentuk, boleh di bentuk yang sebelah kiri ataupun yang sebelah kanan. Atau kalau punya bentuk yang mind mapping yang lain juga boleh. Terserah, yang penting ada 3 bagian utama, yaitu kosakata yang diketahui sebelum pembelajaran, kosakata bahasa Inggris yang dipelajari, dan juga kosakata yang berhubungan dengan religion atau agama tapi tidak ada di buku pelajaran atau belum kita pelajari sebelumnya. Nah, jangan lupa pada nomor-nomor tersebut tuliskan kosakata yang kalian ketahui atau yang kalian pelajari, pertama dalam bahasa Indonesia, kemudian dalam bahasa Inggris. Begitu juga untuk kosakata yang tidak ada di pelajaran. Nah, tugas kalian di sini tambahannya adalah bagaimana kalian, karena awalnya tidak tahu, nah kalian cari tahu dan tuliskan. Oh, misalnya saya tidak tahu tentang bahasa Inggrisnya yang masih berhubungan dengan agama apa ya. Misalnya Natal. Saya tidak tahu nih bahasa Inggrisnya perayaan Natal apa ya. Oh, ternyata setelah dicari perayaan Natal bahasa Inggrisnya Christmas. Nah, kalian tulis di situ nomor 1. Natal sama dengan Christmas. Gitu. Kemudian yang selanjutnya, istilah masing-masing kotak yang 3 tadi sesuai dengan bagian-bagian tersebut. Kemudian warnai bagian-bagian yang sudah diisi dengan pensil warna. Warnanya boleh mengikut seperti warna yang tadi Miss Nur tampilkan sebelumnya, ataupun kalau kalian ingin warna yang lain juga boleh. Kemudian kirim kepada Miss Nur melalui Classroom. Nah, link Classroom-nya ada di deskripsi ya. Jika ada pertanyaan atau yang tidak dipahami, silahkan hubungi Miss Nur via private chat atau japri atau jaringan pribadi. Oke, segitu saja untuk materi kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu semangat, selalu mematuhi protokol kesehatan, dan juga berdoa agar pandemi segera berakhir. Oke, kalau begitu, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.